Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan para pecinta sepak bola Indonesia. Hai juga para fans tim nasional Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya kembali bisa menemani Anda hari-hari Anda. Kemudian ada yang sambil makan, ada yang sambil nongkrong, kemudian ada juga yang sambil tiduran. Halo semuanya. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman dan saya akan berbincang-bincang sedikit tentang sepak bola Indonesia, di mana pada bulan depan, yakni bulan Agustus dan juga bulan September sampai nanti itu jadwal tim nasional Indonesia sangat padat nih kawan-kawan. Dan ini membuat seorang coach Sinteyong pasti sangat pusing. Dan video ini juga adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana para pemain muda kita, pemain U20 kemarin yang gagal ke Piala Dunia seperti Frankie Misa, kemudian Kakang ya, itu memilih untuk mengikuti akademi kepolisian, yang mana dengan mereka masuknya ke sana, ke akademi, mereka melakukan pembelajaran di sana, pelatihan di sana, tentu saja mereka tidak bisa bermain untuk tim nasional saat nanti tim nasional U23 akan berlaga di Piala AFF U23. Dan ini membuat Coach Sinteyong pasti agak ketar-ketir juga. Meskipun ya kawan-kawan, meskipun Coach Sinteyong tidak diberikan target apapun di Piala AFF nanti, tapi tetap saja pasti seorang Coach Sinteyong tidak ingin menandai nama besarnya dengan kekalahan di Piala AFF. Nah, di Piala AFF nanti Indonesia tergabung bersama Malaysia dan juga bersama tim Timor Leste kalau tidak salah ya. Nah, untuk Malaysia ini akan dilawan pertama kali nih, langsung lawan Malaysia. Nah, ketika langsung lawan Malaysia, dibutuhkan mentalitas yang betul-betul bagus. Karena Malaysia ini adalah salah satu lawan yang sering sekali merepotkan tim nasional Indonesia. Bukan sering saja, bahkan pernah menghancurkan mimpi Indonesia untuk juara ya. Maka dari itu, Coach Sintayong pasti pusing nih dengan beberapa pemain yang tidak bisa diturunkan karena memang AFF ini tidak maksud saya kejuaraan atau kejohanan nih kalau dalam bahasa Melayunya. Kejuaraan AFF ini tidak masuk ke kalender FIFA. Maka dari itu, pastilah Marcelo Ferdinand yang selalu menjadi inti dari permainan Indonesia tidak bisa dimainkan. Kemudian Pratama Arhan nggak ada, kalau Pratama Arhan nggak bisa. Kemudian selanjutnya Rafael Struijk, Ivar Jenner itu betul-betul tidak bisa diturunkan. Ditambah dengan para pemain kemarin yang ikut akademi. Nah, ini pasti pusing. Ya, makanya Coach Sintayong terlihat ya di beberapa laga klub-klub Indonesia di Liga 1 itu banyak nonton para pemain-pemain sedang bermain ya. Para pemain kita sedang bermain untuk memilih kira-kira pemain mana yang bisa diambil ke tim nasional. Karena bukan hanya AFF nih, setelah AFF nanti dengan waktu yang pendek itu langsung kita akan melewati fase kualifikasi atau pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 yang lagi-lagi tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain. Tapi kalau untuk kualifikasi Piala Asia, Marcelo tentu bisa diturunkan di ini karena ini masuk kepada kalender FIFA. Kemudian selanjutnya timnas senior juga akan melawan Turkmenistan. Nah, ini betul-betul pusing ya seorang Coach Sinteyong. Dan saya yakin ya bahwa Coach Sinteyong itu menurut saya bisa membawa tim ini lebih baik. Dan begini ya kawan-kawan, intinya begini. Ini adalah sebuah tantangan bagi Coach Sinteyong, di mana tahun ini adalah tahun terakhir Coach Sinteyong menjabat sebagai kepala pelatih. Dan tantangan ini diberikan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI untuk memberikan challenge yang lebih. Apakah Coach Sinteyong mampu melewati ini atau tidak? Meskipun di AFF tidak diberikan target ya, karena memang AFF adalah batu loncatan nanti para pemain agar pemain mampu berprestasi nanti lolos dari kualifikasi menuju Piala Asia. Karena secara hitung-hitungan matematis tim nasional Indonesia U23 bisalah untuk lolos ke Piala Asia karena lawannya adalah Turkmenistan yang meskipun tim kuat tapi kita setidaknya bisa memberikan perlawanan kepada Turkmenistan dan juga Chinese Taipei. Meskipun Chinese Taipei juga sering merepotkan, tapi
kita memiliki kans besar untuk mampu lolos dari grup ini. Kemudian selanjutnya tim nasional senior nih kawan-kawan. Tim nasional senior akan melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Dan ini juga adalah sebuah tantangan bagi Coach Sintayong. Untuk tim nasional senior ini, mereka harus mendapatkan poin. Agar apa? Agar FIFA ranking kita naik kawan-kawan. Karena FIFA ranking kita turun setelah kita kalah dari Argentina dan juga hanya mendapatkan hasil imbang melawan Palestina di FIFA Matchday sebelumnya. Maka lawan Turkmenistan ini wajib hukumnya tim nasional Indonesia menang. Karena memang FIFA ranking ini sangat penting ya untuk kelangsungan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kalau misalnya FIFA rankingnya seperti ini saja, kita pasti saja merangkak dari bawah nih. Merangkak dari bawah untuk menuju FIFA 2026. FIFA World Cup 2026. Tapi tidak apalah. Apapun prosesnya, apapun prosesnya, kita harus jalani semua dan mudah-mudahan di bawah Coach Sintayong kita mampu tembus ke Piala Dunia. Ini adalah mimpi kita semua karena memang kuota dari Piala Dunia ini semakin banyak. Nah, Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI ini memberikan sebuah ultimatum yang sangat saya apresiasi, meskipun di sini ada positif negatifnya ya. Saya apresiasi, yakni adalah ultimatum bagi para klub untuk memberikan para pemainnya saat para pemain dipanggil untuk kebutuhan negara. Di sisi lain, ini positif bagi tim nasional, terutama tim nasional Indonesia. Tapi di sisi lain, ini adalah hal yang sangat merugikan klub. Nah, karena memang AFF ini tidak masuk kalender FIFA, maka mau tidak mau ya laga terus berjalan. Berbeda dengan Piala Dunia, saat Piala Dunia liga kan libur ya kawan-kawan. Kalau AFF ya liga. Kalau kita seperti ini, saat AFF senior liga libur. Nah, gitu. Jadi Piala Dunianya Asia Tenggara itu ya AFF senior gitu. Jadi kita libur pada waktu AFF. Jadi kalau Piala Dunia kita seringkali tidak libur. Jadi beda jadwal ya kawan-kawan. Nah, untuk AFF junior ini yang 23 kelompok umur, ya tentu liga tidak berhenti. Maka dari itu ini akan menjadi tantangan bagi Coach Sintayong. Kira-kira klub melepaskan atau tidak. Meskipun diberikan ultimatum, klub pasti juga akan merasa ragu, akan juga merasa tidak ingin mengeluarkannya. Karena beberapa pemain muda klub-klub Liga 1 itu ternyata memiliki peran penting di klub. Mereka memiliki jam terbang yang tinggi di klub, sehingga mereka juga menjadi tulang punggung bagi klub. Saat mereka tidak ada, maka klub-klub ini juga akan merasa kesulitan. Apalagi ya kita lihat nih kawan-kawan, sampai pekan ini liga di Indonesia sangat kompetitif. Kita tidak bisa memprediksi mana yang menang, mana yang seri, siapa yang akan kalah. Saking kompetitifnya Liga Indonesia. Tim yang musim kemarin itu berada di papan bawah, sekarang ada di papan atas. Tim yang kemarin di papan atas, sekarang ada di papan bawah. Dan semuanya masih ada kemungkinan. Ada kemungkinan untuk naik, ada kemungkinan untuk turun, ada kemungkinan untuk tetap di sana. Contohnya saja Persib Bandung. Nah, ini Persib Bandung, Masya Allah, kawan-kawan. Astagfirullahaladzim. Saya memang fans dari Persib Bandung karena saya dari Jawa Barat. Tapi Persib sekarang menunjukkan performa underperform ya. Atau memang ini kebiasaan Persib gitu ya, atau adat istiadat dari Persib. Di awal-awal selalu melempem, di akhir-akhir baru ngegas. Telat panas ini. Ketika ditukangi Luis Mia hanya mendapatkan hasil seri, terakhir kalah oleh PSM dengan permainan yang tidak jelas menurut saya. Dan ya, inilah bukti dari kompetitifnya Liga Indonesia. Kita tidak bisa memprediksi siapa nih yang akan juara di Liga Indonesia ini di tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang. Jadi inilah masalah yang harus dihadapi oleh seorang Coach Sintayong. Apalagi kita tahu lah bagaimana Coach Tavares, kemudian bagaimana juga tegasnya seorang Coach Thomas Doll yang
yang bersuara saat misalnya timnya dirugikan karena pemanggilan tim nasional oleh seorang Coach Sinteyong. Jadi mudah-mudahan ada di sini solusi terbaik lah ya, ada solusi terbaik. Karena kita sebagai rakyat Indonesia tentu saja meskipun kita tidak mempermasalahkan lah ya saat tim nasional U23 nanti kalah di Piala AFF, tapi setidaknya dengan kita mampu memenangi Piala AFF U23 itu menjadi obat lah bagi kita dan juga menjadi momentum bagi kita agar tim nasional kita mampu berprestasi lagi di event-event yang lebih tinggi. Atau begini saja, jika seandainya tim nasional U23 ini mengikuti AFF U23 dan menganggap U23 sebagai batu loncatan, well, seharusnya yang namanya AFF kita gunakan untuk para pemain grade B atau kelas B-nya. Nah, sedangkan untuk yang grade A-nya nanti atau grade yang pertamanya itu mengikuti jadwal-jadwal FIFA. Nah, ini grade B ini dipakai sebagai latihan mereka agar terbiasa di pertandingan internasional sehingga saat mereka nanti naik kelas mereka tidak kaget. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fathur Rahman. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.